Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda. Kali ini bareng aku Farah yang akan menemani kegabutan teman-teman semua di malam minggu ini. Tentunya di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gua, lu, apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini kita berada di segmen bisik-bisik tetangga nih. Dimana pada segmen ini kita akan mengulik-ngulik cerita dari salah seorang warga PKM di kampus UNP yang luar biasa ini. Nah, jadi intelektual muda juga pasti udah penasaran ya kan sama guest star kita kali ini siapa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa dulu guest star kita. Halo Abang. Hai. Oke Bang, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah kabar saat ini baik. Dan juga terima kasih pada UKKPK telah mengundang saya pribadi, terutama perwakilan dari unit kegiatan olahraga Universitas Negeri Padang. Oke Bang, jadi sebelum kita mengulik-ngulik nih cerita dari Abang, boleh dong Bang dikenalin dulu, perkenalan diri dulu gitu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabil Altaf, biasa dipanggil Nabil Altaf juga bisa. Dan juga saya dari unit kegiatan olahraga Universitas Negeri Padang. Oke, berarti FIK ya Bang? Iya. Dari Fakultas FIK ya? Kalau jurusan dari jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Oke. Nah Bang, kan ini suasana bulan Ramadan ya Bang. Abang sendiri nggak pulang kampung gitu Bang? Kalau pulang kampung untuk saat ini belum, karena mengingat ada beberapa kegiatan di unit kegiatan, mungkin menunda dulu untuk waktu pulangnya gitu. Oh, berarti sibuk ya Bang di UKO sendiri gitu. Untuk saat ini bisa dibilang gitu, tapi ya gimana kan, itu udah tanggung jawab dari kita. Oke. Jadi nih Bang, seberapa penting sih Bang sebenarnya organisasi itu bagi Abang sendiri gitu? Kalau organisasi menurut pribadi itu sangat penting, namun ada beberapa pendapat juga, ada yang bilang tidak penting, ada yang bilang penting. Namun di sini saya dapat beberapa kenapa dibilang penting, itu ada beberapa indikator yang bisa organisasi ini dibilang penting itu. Yang pertama, kita itu bisa mengasah intellectual growth kita, dan juga soft skill kita juga dapat meningkat, yang mana awalnya kita nggak bisa apa-apa, jadi di organisasi ini kita mendapat banyak pengalaman gitu. Dan juga yang terakhir itu sosial eksperimen kita, lebih banyak kita mendapatkan terjun langsung di bidang sosialisasi gitu, yang mana biasanya kita jarang bersosialisasi. Dan juga mungkin di sini kita banyaklah mendapat pengalaman di sana gitu. Oke, berarti beda banget ya Bang sama anak yang emang nggak ikut organisasi. Sebenarnya nggak jauh beda, namun yang bikin pembedaannya itu seperti mungkin kita mendapatkan pengalaman yang lebih, yang mana jikalau kita hanya fokus di kuliah aja, itu kan bisa dibilang ilmunya hanya di sana. Namun dengan berorganisasi inilah kita mendapatkan pengalaman yang lebih daripada rekan-rekan yang lainnya gitu. Dan juga seperti universitas tidak menjamin kualitas mahasiswa, namun mahasiswa itu sendirilah yang menjamin kualitasnya sendiri gitu. Oke, benar banget ya Bang. Nah, jadi gini Bang, kan Abang milih UKO nih sebagai tempat Abang untuk berorganisasi. Nah, dari sekian banyak nih Bang UKM yang ada di UNP, kenapa sih Bang harus UKO gitu? Kenapa harus UKO ya? Itu karena awalnya bukan hanya UKO aja yang ingin masuk, karena ada beberapa UK juga seperti UKKES. Awalnya pengen mengasah skill juga di bidang kesenian, namun yang lebih menariknya itu ke unit kegiatan olahraga. Awal tahu unit kegiatan olahraga ini dari PKKMB. Kan awalnya kami 20 itu PKKMB-nya di online. Nah, sebenarnya PKKMB itu kami bisa dibilang angkatan 20 nih bisa angkatan tidur lah waktu PKKMB kan. Namun nggak tahu, secara tidak sengaja pada saat perkenalan organisasi itu
alhamdulillah tidak tidur gitu. Oke, jadi memang berarti kalau abang memilih UKO ini bukan berdasarkan jurusan abang ya berarti? Bukan. Memang udah ada bakatnya di bidang keolahragaan sendiri gitu berarti? Kalau dibilang bakat mungkin iya, namun kayak hobi gitulah di bidang olahraga. Oke, jadi kan ini abang udah jurusannya juga olahraga, terus masuk organisasi juga yang berhubungan dengan olahraga. Nah, apa abang nggak bosan gitu atau jenuh berhubungan dengan olahraga terus gitu? Kalau dibilang bosan atau jenuh mungkin itu adalah sifat manusia ya. Mungkin itu bisa kita pungkiri sendiri, dan juga mungkin di sana lah kita bisa mengontrol diri kita gitu. Dan juga seperti kalau dibilang jenuh tuh pastilah tiap orang tuh pasti merasakan jenuh gitu. Kalau mungkin sama lah kayak rekan-rekan, misalnya kami di bidang olahraga pasti satu hari atau beberapa hari pasti ada malasnya dalam olahraga gitu. Tapi itulah kalau udah hobi, setelah bosan tuh akan muncul lagi keinginan mau berolahraga gitu. Oke, tadi kan abang ada bilang nih hobi ya bang, olahraga itu merupakan hobi abang gitu. Yeah. Jadi yang mau ditanyakan nih bang, awal mula abang menekuni di bidang olahraga atau hobi abang nih gimana sih? Awalnya itu udah dari SD ya, dalam olahraga kami di SD di kampung itu setiap hari Sabtunya ada ekskul yang mana siswa itu diwajibkan mengikuti salah satu, dan di sanalah saya sendiri mengambil salah satu cabur yaitu silat. Nah dari SD itu udah terbentuk jiwa berolahraganya, dan juga mungkin bisa dibilang waktu zaman kita kecil tuh kan kayak bermain sama teman-teman tuh mungkin adalah sorenya pasti ada bermain bola atau bermain itulah bisa dibilang olahraga tuh bisa lahir sejak dini gitu. Oke, berarti udah melekat sejak dini gitu ya bang. Oke, di UKO ini ada bidang apa aja ya bang kalau boleh tahu? Bidangnya di struktur atau gimana? Iya, di strukturnya bang. Oke, kalau di struktur itu ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang keanggotaan, yang kedua bidang humas dan media, yang ketiga ada kabit pertandingan, yang keempat ada bidang kesekretariatan. Nah itu bidang-bidang itu gimana, apa aja nih fungsinya bang? Coba boleh dijelaskan dulu bang. Oke, mungkin sedikit penjelasan yang mengenai bidang yang pertama itu bidang keanggotaan, yang mana bidang keanggotaan ini adalah mengkoordinir seluruh anggota unit kegiatan olahraga. Yang kedua itu ada humas dan media, itu seperti kita ketahui apa itu humas, itu hubungan masyarakat ya. Jadi di humas inilah yang menjalin suatu hubungan dengan yang lainnya gitu. Misalnya seperti berkomunikasi dengan UKKPK gitu dan yang lainnya. Dan juga yang di medianya juga di lingkupnya di sana juga humas dan media. Nah di media ini seperti megang media sosial UKO gitu. Dan juga yang ketiga ada bidang pertandingan. Nah di sini bidang pertandingan ini bisa dibilang tugasnya sangat banyak, karena setiap apapun cabang olahraganya di bidang olahraga inilah yang mengkoordinirnya gitu. Dan juga yang terakhir ada bidang kesekretariatan, yang mana di sana bidang kesekretariatan inilah yang mengkoordinir di apapun inventaris yang ada di UKO gitu. Oke, lanjut next ya bang, pertanyaan berikut. Jadi dari tadi nih bang, abang kan udah masuk dari sekre UKKPK. Terus aku lihat juga seragamnya ijo-ijo nih. Nah jadi kenapa nih bang UKO tuh seragamnya ijo? Apa sih yang spesial dari warna hijau, dan kenapa UKO sendiri memilih warna hijau sebagai seragam UKO sendiri? Oke, kalau dibilang hijau ya, kenapa? Kalau bisa kita lihat di lapangan bisa kita temukan yaitu ada rumput yang berwarna hijau gitu. Dan juga kami ini di olahraga ini bisa dibilang anak lapangan, yang mana setiap kami keluar pasti menemukan warna hijau gitu. Dan juga mungkin ini udah dari dulu-dulunya juga. Kenapa warna hijau? Karena awalnya
UKO ini berdiri di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, di sanalah kami mengikuti warna identitas dari FIK gitu. Warna identitas dari FIK itu warna hijau gitu. Mungkin kami sedikit mengambil dari sananya juga. Oke, termasuk lanyardnya juga warna hijau ya, Bang. Yeah. Jadi emang harus serba hijau gitu. Yeah. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas-bahas nih Bang sedikit tentang organisasi juga. Terus menurut Abang nih apa sih perubahan di dalam diri Abang sendiri ketika sudah menjadi anak organisasi? Kalau dibilang perubahan diri mungkin sangat banyak ya. Yang mana awalnya seperti hubungan dengan masyarakat itu sedikit, dan juga keberanian dalam berbicara itu juga sebelum masuk organisasi itu kayak masih takut-takut gitu, apalagi berbicara di depan umum gitu. Dan juga soft skill yang lainnya juga sangat banyak yang Nabil dapatkan gitu dari organisasi. Oke, dari kepribadian yang Abang punya nih, nah kendala atau tantangan apa aja sih yang Abang hadapi dalam berorganisasi sendiri? Tantangan yang dihadapi ya, Iya dihadapi. Dengan kepribadian kita sendiri. Mungkin kayak bisa dibilang kita semua ini adalah orang yang egois gitu. Iya. Nah, mungkin yang masalahnya cara mengontrol keegoisan kita gitu. Itu yang rasanya agak susah sedikit. Namun perlahan demi sedikit itu harus kita rubah gitu, demi kebaikan organisasi. Oke, ngomong-ngomong soal kebaikan organisasi, dengar-dengarnya juga UKO itu ngadain turnamen-turnamen gitu ya Bang. Nah jadi gimana sih, atau Abang ceritain dong titik awal mula bisa kepikiran untuk membuat turnamen-turnamen gitu. Awal mula kenapa dibuat turnamen-turnamen ya? Karena awalnya itu kan kami kan juga ada latihan rutin untuk mahasiswa Universitas Negeri Padang. Itu ada beberapa cabur. Nah, di sana adalah seperti turnamen tuh. Setelah kami buat turnamen dan juga buat program latihan rutinnya, itu seperti ajang buat mereka untuk menunjukkan hasil dari latihan mereka gitu. Dan juga kenapa dibuat turnamen juga, karena itu juga dapat memeriahkan antusias dari mahasiswa Universitas Negeri Padang gitu. Oh, berarti turnamen-turnamennya ini untuk mahasiswa Universitas Negeri Padang, Bang? Turnamennya ada beberapa lingkup ya, seperti awalnya kan ada POM UKM. Tahun kemarin ada POM UKM, dan juga insya Allah dalam tahun ini kita naik tingkatkan di universitas. Jadi namanya POM UNP. Dan juga mungkin ada beberapa program kerja juga yang akan dinaikkan lagi tingkatnya gitu. Oke. Jadi kan tadi pertanyaannya itu ada nih tipe mahasiswa yang dengan dia berorganisasi justru kuliahnya juga terbengkalai gitu. Jadi kalau Abang sendiri tipe mahasiswa yang seperti apa nih? Kalau dibilang tipe mahasiswa itu bisa dibilang 50-50 ya. Kenapa? Karena memanajemen waktu itu bukan hal yang mudah gitu. Namun di sanalah kita dapat belajar. Dan juga seperti yang dikatakan tadi, banyak mahasiswa dengan berorganisasi dan tugas-tugasnya keteteran gitu. Nah, itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, yang mana itu kita harus pandai memanajemen waktu tersebut gitu. Mungkin seperti tugas-tugas itu bisa kita kerjakan di misalnya kita ada waktu rapat nih, mungkin bisa kita selingi di waktu rapat itu juga gitu. Namun kalau misalnya deadline-nya masih lama, itu bisa kita selesaikan di setelah rapat gitu. Oke, intinya pandai-pandai kita dalam manajemen waktu ya Bang. Pandai-pandai gitu. Oke, jadi Abang berarti bergabung di UKO itu udah 1 tahun ya Bang, kurang lebih? Udah 2 tahun. 2 tahun. Jadi diangkat jadi ketua umumnya itu di tahun 2021 Bang?
2023. Baru tahun ini. 2023. Iya. Oh, jadi kalau di UKO sendiri itu namanya anggota apa, Bang? Kalau di UKO sendiri itu ada jenis anggotanya ada 4, yaitu yang pertama anggota biasa, yang kedua anggota tetap, yang ketiga anggota biasa, yang keempat anggota luar biasa. Oke, jadi Abang termasuk anggota tetap. Anggota tetap. Ya. Oke, Bang, jadi kan udah anggota tetap nih. Nah, udah lama juga ya kan berada di organisasi UKO ini gitu. Jadi momen yang paling berkesan di UKO nih apa sih, Bang? Momen yang paling berkesan ya. Sebenarnya banyak momen yang paling berkesan. Namun mungkin disebutkan salah satu aja, itu seperti Rektor Cup kemarin, yang mana itu kami merasakan apa itu kekeluargaan yang sebenarnya gitu. Dan juga seperti kayak Rektor Cup kan kami pulangnya jam segini, jam segitu. Nah itulah kita merasakan capek yang sangat-sangat capek, dan juga itu kita merasakan semuanya gitu. Dan juga dengan begitu kita mendapatkan hasil yang sangat baik, bisa dikatakan alhamdulillah luar biasa lah kegiatannya, yang mana pada Rektor Cup kemarin GOR itu sangat full gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang nih, Bang, kalau dikasih rate gitu dari 1 sampai 10, seberapa sayang sih Abang sama UKO ini? Kalau rating bisa dibilang 9. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi memang udah perfect banget ya kayaknya UKO untuk menjadi pilihan Abang untuk berorganisasi. Iya. Jadi hal apa nih, Bang, yang bakal Abang lakuin untuk UKO ke depannya? Kalau hal itu mungkin yang terbaik lah untuk unit kegiatan olahraga, yang mana kita nggak mau UKO ini lebih buruk dari yang sebelumnya. Mungkin target kita itu lebih baik dari tahun sebelumnya, dan juga lebih lebih bagus lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, jadi kan tadi di beberapa tadi pas kita cerita-cerita nih, Bang, kan Abang pertama masuk UKM itu Abang pengennya di UKKES ya, Bang. Nah jadi kenapa tuh, Bang, penasaran sama UKKES? Sebenarnya kayak dulu hobinya tuh bukan hanya olahraga aja, namun di bidang seni juga hobi, seperti bermain alat musik dan juga bernyanyi itu juga hobi gitu. Oke, berarti Abang bisa nyanyi juga ya, Bang? Kalau dibilang bisa, tapi nggak terlalu lah. Wah, kayaknya Bang Nabil nih memang multi talent banget ya, intelektual muda. Oke, jadi berolahraga bisa, seninya juga dapat gitu. Nah, jadi terakhir nih, Bang, satu kata deh untuk UKO. Jelasin dan kenapa memilih kata tersebut. Satu kata yaitu jaya. Kenapa? Karena harapannya itu semoga UKO semakin jaya untuk kedepannya gitu. Oke, Bang, terima kasih udah mau cerita di podcast UKKPK Voice ini. Terus sebaiknya nih kita seru-seruan dulu nih, Bang. Ada games yang mana gamesnya itu pernah atau tidak pernah. Nah, jadi nanti di sini aku bakal menyampaikan gamesnya ini. Misalnya nih nomor 1 yaitu suka sama senior atau junior di UKO. Nah, nanti Abang bisa jawab pernah atau nggak pernah gitu ya, Bang. Oke, kita mulai. Mungkin Abang udah siap ya? Siap. Oke, semangat dong, Bang. Abang udah siap? Siap. Nah, intelektual muda di rumah juga pasti nih udah siap. Oke, suka sama senior atau junior di UKO? 1, 2, 3. Pernah. Oke, pernah. Wah, kenapa tuh, Bang? Coba dong ceritain. Bisa kita ketahui ya, mungkin itu sebenarnya udah hal lumrah, namun masalah hati itu nggak bisa kita pungkiri juga gitu. Oke, lanjut ya, Bang. Nanti kalau aku ulik-ulik lagi nanti ada yang marah juga gitu ya. Oke. Pernah atau tidak pernah bolos kuliah karena gak ngerjain tugas? 1, 2,
3. Pernah. Pernah Bang? Pernah. Alasannya kenapa tuh Bang? Alasannya mungkin itu kayak ngulur-ngulur deadline aja gitu. SKS, sistem kebut semalam gitu. Iya. Dan juga Atau sedetik nih, sistem kebut sedetik. bukan. Itulah kekurangannya itu sering menunda-nunda gitu. Dan setelah menunda ternyata tugasnya nggak selesai dan takut masuk kuliah gitu. Oke. Padahal itu sebenarnya nggak dipermasalahkan oleh dosennya, tapi di kitanya takut nggak ada buat tugas gitu. Oke, lanjut ya Bang. Jadi pernah atau tidak pernah salah kostum waktu ke acara penting? 1, 2, 3. Pernah. Pernah Bang? Sebenarnya yang sering terjadi itu pada saat masa-masa SMA. Kenapa? Karena sering salah, bukan sering sih, sekali-sekali gitu. Salah kostum untuk pergi sekolahnya. Misal hari Senin kita pakai baju putih abu-abu. Misal hari Rabu kita pakai baju batik abu-abu, tapi yang dipakainya putih abu-abu gitu. Waduh, kalau kayak gitu nggak dipermasalahkan sama pihak sekolah gitu Bang? Kalau sekali-sekali enggak Oke, apa-apa. asal jangan baju Senin ditukar ke hari Jumat Iya, aja ya. jangan. Itu agak problem Iya. gitu. Oke, lanjut ya Bang. Pernah atau tidak pernah kerjasama waktu ujian? Pernah. Pernah, oke. Itu sebenarnya udah sering lah. Iya. Enggak di SMA, enggak di kuliah, itu juga hal yang biasa gitu. Oke. Jadi emang teman ini bisa membantu kita dalam segala hal ya, Iya. termasuk dalam mencontek. Oke, pernah atau tidak pernah nangis karena patah hati? 1, 2, 3. Tidak. Tidak. Berarti sangat tangguh dan kuat ya. Oke, pernah atau tidak pernah di ghosting gebetan? Oh ya, 1, 2, 3. Tidak. Nggak tahu juga ya. Aduh, gimana nih? Sistemnya? Bingung nih ya, Bang Ya, Nabil. bingung. Oke, jadi pernah atau nggak pernah, Bang? Entah di ghosting, entah gimana, nggak tahu juga gitu. Oke, jadi ini jawabannya masih 50. Iya. Oke ya. Lanjut ya, Bang. Pernah atau tidak pernah tidur di kelas waktu kuliah? Pernah. Pernah. Alasannya mungkin karena organisasi ya, Bang? Oke. Bisa dibilang gitu Bisa ya. dibilang, oke. Lanjut. Pernah atau tidak pernah jatuh di depan orang rame? 1, 2, 3. Tidak. Tapi seingatnya nggak pernah, nggak tahu ya kalau yang dialamin gitu. Pernah, Bang? Seingatnya nggak pernah. Nggak ya. pernah. Ya. Oke, jadi kalau misalnya jatuh di depan orang ramai itu bukan sakitnya sih, tapi emang malunya. Malunya, iya. Oke, jadi lanjut aja ya Bang. Pernah atau tidak pernah makan lupa bayar? 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Iya, Waduh, pernah. itu kalau makan nggak bayar jadi apa tuh, makanannya di perut mendarah dagingnya? Besoknya ya, betul. bayar langsung. Oke, jadi kalau Ya, ingat langsung bayar gitu ya. Itu sering di masa sekolah lah, yang jarang lupa gitu. Oke, lupa atau memang di briefing nih ibu kantinnya kalau mau ngutang dulu Bu gitu. Ya, kalau itu emang kalau makanan memang lupa. Gitu. Oke, jadi next Bang, pernah atau tidak pernah salah masuk toilet? Pernah? Pernah. Iya. Itu karena memang nggak ada tandanya atau? Ya, itu karena nggak ada tandanya, tiba-tiba masuk, kok ada cewek gitu. Agak ngeri Biasanya juga di ya. WC Pertamina biasanya. Iya, WC Pertamina ya. Oke, lanjut. Pernah atau tidak pernah salah manggil orang? 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Nah, jadi itu pasti malu banget gak sih Bang? Iya, itu mungkin bisa dibilang itu zaman-zaman sekolah lagi. Sekolah gitu, lagi, iya. oke, flashback lagi Iya. nih ya kita. Jadi kalau misalnya nama salah manggil orang, itu reaksi dari orang yang kita panggil tuh pasti kayak bingung gitu ya. Iya, bingung. Emang siapa? Gitu. Oke, lanjut ya Bang. Pernah atau tidak pernah ngelucu nih tapi garing? Pernah. Pernah. Jadi Abang juga suka stand up comedy nih ya? Bukan suka ya, tapi kayak sekali-sekali coba ngelawak, tapi
garing gitu. Nggak masuk mungkin Iya. jokesnya Abang sama Iya. orang lain gitu ya. Oke, lanjut. Pernah atau tidak pernah insecure sama pencapaian orang lain? 1, 2, 3. Pernah itu mungkin di zaman habis SMA lah, tamat sekolah itu kayak apa yang orang dapatkan kayak kita tuh merasa insecure gitu. Seperti kayak misal kita belum Masuk universitas. masuk uni atau apapun, tapi teman udah dan juga kayak udah dapat pekerjaan tuh kayak kita kayak tertinggal lah sama mereka gitu. Oke, jadi memang insecure ini harus dihilangkan deh Iya. Bang dari diri kita sendiri karena kita harus bersyukur gitu dengan apa yang kita punya. Oke, lanjut. Pernah atau tidak pernah pura-pura lupa kalau lagi puasa nih kayak sekarang? Nggak pernah. Gak pernah, pasti selalu ingat ya Bang. Ya alhamdulillah Oke, masih ingat. Oke, jangan nanti minumnya udah segelas tapi baru ingat kalau sekarang puasa. Nggak, kalau gitu nggak boleh itu. Oh ya, nggak boleh. Oke, lanjut. Dan ini yang terakhir Bang. Pernah atau tidak pernah tebar pesona nih pas lagi olahraga? Pernah. Pernah. Mungkin itu awal mulanya mau olahraga gitu. Kayak apa? Wah, olahraga ini keren gitu. Kayak orang kalau kita olahraga contohnya kalau di SMA ya olahraga yang favorit itu basket sama futsal. Nah, di keduanya lah Nabil ikut gitu untuk TP nih. Oh, Kalau oke. bahasa kami itu TP, tebar TP. pesona gitu. Oke. Jadi emang ini kayaknya kebiasaan cowok banget ya kalau lagi olahraga, apalagi olahraganya tuh sepak bola nih. Ya, Pasti iya. tebar-tebar pesona. Oke, Bang, makasih udah mau main games juga bareng kita gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Nabil. Nah, intelektual muda, itu tadi bincang seru kita bareng Bang Nabil gitu ya. Tetap pantengin kita di podcast UKKPK Voice setiap malam minggu. Bisa via Spotify atau Anchor, atau juga bisa nih dengerin kita di YouTube UKKPK UNP gitu. Tanpa berlama-lama lagi nih, nah aku Farah pamit. Aku Nabil pamit. Terus dengerin kita di UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gua, lo apapun kita ceritain di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.